Hai Aquarius, selamat datang di channel Freya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sukses selalu ya. Kali ini aku mau membacakan keadaan Aquarius untuk 3 bulan terakhir di tahun 2023. Jadi akhir 2023 ini mulai dari Oktober, November, dan Desember ya. Gimana keadaan kehidupan kamu di penghujung tahun ini. Udah lama juga aku nggak sharing-sharing tentang zodiak ke teman-teman. Jadi aku harap teman-teman Aquarius tetap sehat selalu. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, sebelum kita lihat bagaimana keadaan kamu di penghujung tahun 2023, kita lihat dulu gimana sih pesan leluhur kamu, malaikat penjaga kamu, atau apapun kamu menyebutnya ya, saat ini untuk kamu. Dan video ini akan panjang, jadi kamu siap-siap aja tempat duduk yang nyaman ataupun camilan buat kamu nyaman. Aku belum tahu akan sepanjang apa. Oke. Pesan para leluhur ataupun malaikat penjaga untuk teman-teman Aquarius di penghujung tahun 2023. Ada shaman, percaya kepada kekuatan yang lebih tinggi. Oke. Aku lihat sepertinya akan ada tes soal kepercayaan ya, iman. Apapunlah kamu menyebut itu, tapi yang jelas saat ini, apapun yang kamu hadapi, percaya kepada mereka. Kepada semesta, kepada Tuhan, kepada para leluhur, kepada para malaikat. Ya, apapun istilah yang mau kamu ambil ya, tapi percayalah kepada kekuatan yang lebih tinggi daripada kamu. Karena aku melihat ada hawa-hawa penyembuhan di sini. Shaman juga terkenal sebagai penyembuh ya, dan juga seseorang yang dekat dengan Tuhannya, dengan leluhurnya, ancestornya. Jadi ada juga pesan bahwa kamu diminta untuk lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Selain tetap percaya apapun yang terjadi di hidup kamu saat ini memang adalah yang terbaik buat kamu saat ini dan juga ke depannya. Oke. Lalu aku akan lihat di sini ada pesan healing apa untuk kamu saat kamu nonton video ini, untuk kondisi kamu di penghujung tahun 2023 ya. Ya, ada Atlantis. Tetaplah bermimpi besar, tetaplah punya visi yang besar, dan dari situ kamu bisa bertumbuh. Dari visi misi kamu itu, visi yang besar, ketika kamu menjalani itu, mempraktekkan itu, meskipun sulit, itu adalah hal-hal yang bisa membuat kamu bertumbuh ya. Mungkin inilah alasan kenapa kamu harus percaya ke kekuatan yang di atas. Karena ya, kamu tetap harus berusaha sekuat mungkin. Berusaha sampai titik darah penghabisan gitu ya, kalau aku bilang. Tapi tetap percaya kepada jalan hidup, kepada takdir. Karena situasi kamu, challenge-challenge yang kamu hadapi, itu yang membuat kamu bertumbuh. Jangan sampai tantangan-tantangan yang ada atau yang kamu temui
itu membuat kamu down. Memang rata-rata begitu ya, down. Tapi ya udah, bolehlah down, kita boleh galau, kita boleh menyerah. Terkadang itu diperlukan. Sampai di titik kamu merasa bahwa apa yang kamu perjuangkan lebih besar. Kepercayaan kamu kepada Yang Maha Kuasa lebih besar daripada masalah-masalah kamu. Di situ kamu bisa melihat bahwa kamu bisa kok melewati semua ini. Gitu. Oke, aku akan lanjut ke tarotnya. Kita akan bacakan secara detail bagaimana situasi dan kondisi kamu untuk akhir 2023 ini ya, 3 bulan terakhir. Bagaimana situasi dan kondisi Aquarius di 3 bulan terakhirnya di tahun 2023. Oke, karena sudah terbuka jadi aku buka. Nanti aku bacakan sekalian ya. Oke, aku akan rapikan kartunya sebentar supaya enak dilihat. Oke, Aquarius. Kartu pertama yang muncul tadi buat kamu adalah Five of Pentacles, ya. Kartu pertama ini adalah melambangkan situasi kamu saat ini, saat kamu menonton video aku ini ya. Aku rasa beberapa dari kamu, atau banyak dari kamu yang nonton saat ini sedang merasa sendirian. Pertama itu. Kedua, sedang merasa kesulitan keuangan. Ketiga, sedang merasa galau. Tapi aku lebih lihat ini ada hubungannya sama hal materi ya. Aku tidak akan bilang kamu tidak punya uang sama sekali, tapi kamu memang lagi merasa agak sulit di keuangan. Pemasukan tetap ada, cuman mungkin kamu ngerasa kurang, ngerasa nggak cukup, dan ngerasa sendirian gitu ya dalam menjalani atau menghadapi kondisi keuangan kamu ini. Lalu kartu kedua tadi adalah Ace of Pentacles. Ini adalah challenge kamu atau hal yang mempengaruhi kondisi kamu tadi. Ada tawaran baru. Entah kenapa aku kok melihat ada beberapa dari kamu mungkin yang kena tipu ya. Ini mungkin nggak semua, tapi aku ngerasa feeling gitu. Ada beberapa teman-teman Aquarius yang habis kena tipu soal keuangan ataupun soal bisnis ataupun dijanjikan sesuatu tentang ya pesangon ataupun gaji ke-13 ataupun bonus tapi tidak kunjung datang. Dan kamu sepertinya sudah mengharapkan itu dan mungkin kamu sudah menghitung-hitung budget kamu, jadinya kamu ngerasa kok nggak ada ya ini ya. Ini mana katanya ada tawaran baru tapi kok nggak ada gitu kenyataannya, atau mungkin belum datang, atau mungkin udah datang tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Yang membuat kamu galau saat ini. Ada beberapa yang aku melihat ini nggak banyak juga, tapi ada. Ini adalah tawaran soal keseriusan, komitmen, percintaan. Beberapa mungkin ada yang mau merit.
Tapi dari situ justru kamu ngerasa galau ya, ya itu tadi mungkin secara finansial masih belum cukup atau belum siap. Jadinya agak pusing soal keuangan. Ini kartu ketiga yang keluar tadi, ada Nine of Wands. Ini adalah basic situasi kamu saat ini. Saran juga buat kamu untuk situasi kamu saat ini. Sebenarnya aku lihat kamu harus lebih menjaga emosi ya pertama. Lalu lebih fokus ke hal yang benar-benar penting di kehidupan kamu, terutama kondisi keuangan. Mungkin di akhir tahun ini kamu harus berhemat demi sesuatu ya yang lebih besar ataupun keinginan-keinginan kamu yang tidak menjadi kebutuhan itu sebaiknya dihemat ya dan fokus aja ke hal-hal yang memang benar-benar kamu butuhkan gitu, terutama jika itu pengaruhnya tentang keuangan. Aku kok ngerasa pikiran kamu kayaknya berat banget ya. Sebentar guys. Jadi aku ngerasa kayaknya ini membuat kamu agak kepikiran ya. Why? What happened with you? Oke. Berikutnya adalah apa yang menjadi masa lalu kamu hingga situasinya sampai seperti ini ya. Ini adalah ke belakang awal tahun sampai sekarang. Ada Princess of Pentacles, sepertinya ada seseorang yang mempengaruhi kondisi keuangan kamu ya. Lagi-lagi ini bisa adik, bisa saudara, bisa anak, tapi ini orang yang lebih muda dari kamu. Kalau aku lihat sepertinya beberapa ada yang meminjamkan uang ke teman mungkin, tapi belum ada kabar sampai saat ini, atau ini adalah seseorang yang berhubungan kerjaan sama kamu, tapi ya akhirnya tidak jelas gitu ya hubungannya kalau aku lihat. Oke. Berikutnya ini adalah keadaan situasi kamu saat ini. The World Card. Oh, oke. Beberapa sepertinya ada yang merencanakan traveling. Nggak jauh ya dari kamu nonton video aku. Atau kamu pengen pindah tempat kerja, tapi jauh, tidak sekota sama kamu. Atau kamu punya hubungan dengan seseorang yang LDR. Ini membuat kamu berat dan bangkrut mungkin ya, karena harus bolak-balik menemui dia itu ya, ada beberapa yang begitu. Tapi yang jelas ada jarak dan ada perjalanan dalam waktu dekat ini yang akan terjadi di kehidupan kamu. Beberapa juga di aku lihat sedang bekerja jauh dari rumah. Oke. Ini adalah ke depan, hidup kamu ke depannya. Near future, nggak jauh dari saat kamu nonton juga ada Six of Swords ya. Ada dua kartu perjalanan, ini juga tentang perjalanan ya. Ini mungkin memang kamu merencanakan traveling kalau aku lihatnya. Dan beberapa mungkin akan menyeberang laut ya travelingnya, mungkin akan ke beda pulau atau keluar negeri, lebih yang seperti itu. Ada juga yang di akhir tahun ini ada suatu kejadian yang membuat kamu harus move on.
atau akhirnya kamu bisa move on dari sesuatu hal ya, dari masa lalu kamu, dari situasi sulit kamu ini. Jujur aku ngerasa banyak dari kamu capek ya guys. Ya aku bacanya agak capek juga sih ini karena ya aku merasakan kelelahan kamu, sakit hati kamu, semua hal yang kamu alami di masa lalu. Sepertinya kamu ingin tutup rapat-rapat, kamu ingin move ya, move on secara mental dan ya move on secara fisik. Jadi mungkin ini juga yang mengakibatkan aku lihat adanya perjalanan di akhir tahun ini. Beberapa dari kamu memang ini sudah terjadi dan meskipun kamu masih kadang-kadang terpikir oleh masa lalu kamu, tapi kamu ketika melihat lagi ke belakang, oh ya, ini jalan yang terbaik buat aku saat ini meskipun berat gitu ya. Oke. Aku akan lanjut. Cuman guys, ketika kita lelah dan capek ya, nggak ada salahnya untuk berhenti sebentar. Aku pengen ngomong gitu aja karena aku merasakan capek yang luar biasa dari kamu. Lanjut, ini adalah personal power dari kamu, kekuatan kamu. Kekuatan kamu adalah kekuatan kamu sendiri, strength card, emosi kamu ya. Beberapa dari kamu mungkin sedang berhadapan dengan Leo, tapi ya emosi kamu menjadi kekuatan kamu. Mungkin kamu tidak sadar akan hal itu. Dan juga kamu berani menghadapi resiko apapun, kalau aku rasanya. Kamu berani menghadapi tantangan hidup ini walaupun kamu harus pindah kota, pindah pulau, pindah negara, demi kamu bisa move on dari masa lalu kamu. Aku sangat appreciate ini ya. Di tengah-tengah situasi sulit kamu dan rasa lelah yang aku rasakan dari kamu, kamu tetap pengen berjuang. Keep the big vision ya. Kamu tetap tahu kamu mau kemana dan apa yang kamu perjuangkan tuh kamu tetap mengetahui itu. Oke ya, bagus kalau aku lihatnya. Selanjutnya adalah pengaruh lingkungan kamu. Orang-orang di sekitar kamu gitu star ya. Banyak yang menaruh harapan sama kamu ya aku rasanya. Baik itu orang tua, teman, pasangan. Mereka tahu kamu adalah orang yang baik. Kamu adalah orang yang pekerja keras, yang setia kawan. Jadi mereka pengen yang terbaik buat kamu. Dan berharap yang terbaik juga buat kamu. Meskipun kadang kamu jengkel sama mereka ya. Mungkin karena ngerasa kenapa semua beban ditaruh di aku gitu ya. Karena mungkin ada beberapa yang tulang punggung keluarga. Meskipun nggak banyak aku lihat. Yang jelas banyak orang yang menaruh harapan besar ke kamu. Tentang sesuatu hal, bisa percintaan. Apapun itulah ya. Ataupun project. Dan aku bisa bilang lingkungan kamu percaya ke kamu. Percaya kalau kamu bisa melewati banyak hal dan menyelesaikan banyak hal dengan baik. Oke, ini ketakutan dan harapan kamu, Eight of Pentacles. Ya, entah kenapa
Kamu berharap bisa bekerja dengan baik, tapi di satu sisi kamu juga takut dengan pekerjaan kamu sendiri. Aku rasa beberapa dari kamu takut gagal ya, tapi kamu tetap berharap pekerjaan kamu saat ini bisa membaik ke depannya dan membawa kebaikan buat semua orang, terutama diri kamu sendiri dan kondisi keuangan kamu. Oke, ini outcome-nya, apa yang akan terjadi di penghujung tahun ataupun awal tahun 2024 ini ya, mungkin ya. Aku ambil satu kartu lagi. Yang pertama itu ada Princess of Swords. Sepertinya kamu akan berhasil uh, menyuarakan apapun yang tidak sempat kamu suarakan. Princess of Cups. Kenapa chord semua? Ten of Cups ya, ada pengaruh saudara mungkin ya, ataupun keluarga, ataupun ya anak. Yang jelas aku lihat keluarga yang mempengaruhi kamu, yang akhirnya kamu tetap memilih, dan ini adalah hasilnya setelah kamu melakukan perjuangan kamu ini semua ya, tentang kamu akhirnya bisa menyuarakan pendapat kamu, kamu akhirnya bisa merasakan kasih sayang dan menyayangi secara adil. Kamu akan mendapatkan sebuah keluarga yang utuh dan bahagia. Oke, gitu aja dari aku untuk teman-teman Aquarius. Please like videonya kalau kamu suka, share kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk orang lain, dan sampai jumpa. Bye-bye.